Ketika hidup sedang berjalan tidak sesuai dengan maunya kita, kebanyakan dari kita merasa sangat putus asa. Gimana caranya untuk bisa pulih? Gimana caranya bisa keluar dari situasi ini? Mungkin itu aja yang kita pikirin ya sepanjang hari ya. Akhirnya ya kita fokus di tempat yang salah ya, dan kita nggak bisa keluar dari situasi itu, dan hidup menjadi semakin penuh dengan penderitaan. Tapi keajaiban itu bisa datang tiba-tiba ya, dan dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Selama kita mau ya melepaskan cerita-cerita masa lalu kita ya, dan emosi yang mengikatnya, maka hidup itu mungkin kok ya menjadi lebih baik. Jangan percaya kata saya ya, silahkan dibuktikan sendiri. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng Andri ya. Andri ini mungkin baru melakukan pelepasan emosi dengan menggunakan Sedona Method kurang lebih 3 bulan ya. Andri adalah pecandu narkoba selama 25 tahun ya. Dan karena adiksinya tersebut ya, belum lama ini hidupnya menjadi semakin gak enak gitu ya, dan akhirnya belum lama ini di PHK gitu ya, sehingga keluarga nggak ada penghasilan. Nah setelah 3 bulan ya, Andri lepas total dari adiksinya ya, setelah 3 bulan melakukan releasing ya, dan tiba-tiba istrinya Dina ya dapat job ya, dan Andri bisa ikut di dalam job tersebut ya bersama dengan Dina. Nah, saya ingin mengingatkan ya bahwa Sedona Method itu tidak menyembuhkan, tidak mendiagnosis ya, tidak menggantikan komponen medis apapun ya. Jadi silahkan pergi ke praktisi medis kalau misalnya kamu membutuhkan bantuan ya, terutama kalau misalnya kamu kecanduan zat adiktif ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari kemungkinan ya, mungkin aja kok ya keajaiban terjadi seperti apa yang sudah dialami oleh Andri. Nah kita tunggu yuk Andri dulu ya, dan Dina ya yang akan membagikan ceritanya. Halo Andri. Halo Mbak Lia, ya ampun. Ya ampun, luar biasa, terima kasih sudah ada di sini, senang sekali. Luar biasa Mbak Lia, ya ampun. Ini teman-teman, saya mau ketemu Mbak Lia nih, deg-degan kayak mau ketemu gebetan tuh, gak beneran, ya ampun. Udah dirilis belum? Oh, udah Mbak. Udah ya? Udah dari kemarin rilisnya Mbak. Persiapanku udah sampai gue catat apapun yang harus gue omongin nih, bener nih. Nah, ini mah 2 hari live kita nggak kelar nih Mbak. Mantap. Iya, ya ampun, bener-bener deh. Wah, luar biasa banget. Sampai apa? Ya ini tuh gen saya banget lah, bener. Gen saya yang terbaru itu ya bisa diundang live ini gitu loh. Jadi tanpa disangka-sangka teman-teman semuanya, ya ampun, ini luar biasa, kesempatan sangat momentum banget gitu loh. Wah, panas dingin bener deh. Tapi emang panas dinginnya nggak saya rilis ya Mbak Lia ya, karena emang sengaja biar deg-degan terus waktu Mbak Lia. Kacau, keren banget ini, ya ampun. Keren banget, Andri Ini sangat menginspirasi, luar biasa. Ya ini namanya gen garis keras teman-teman. Ini gen terkeras yang pernah terjadi. Iya loh, orang saya tuh baru pertama kali aku story, aku tag Sedona memang. Itu mah udah nothing tulus, emang pada saat itu aku memang ngajarin anak-anakku tentang hal yang seapa adanya gitu ya, seapa adanya. Terus tiba-tiba aku nge-share foto anakku yang kedua, terus aku tulis tuh kata-kata yang Mbak Lia, ya memang kita sudah seapa adanya. Tiba-tiba saya tag, tiba-tiba terus nggak lama selang berapa menit di reply sama Sedona. Dah, gue bilang, gile bener, pemain amat nih. Jarang-jarang nih bener kan, apalagi kan aku kan bukan peserta workshop ya Mbak Lia ya gitu loh, jadinya ya sadar diri
sendiri lah ya gitu kan. Ternyata ternyata diundang gitu kan. Jadi sama levelnya kayak Mas Michael jadi ini kayak Mbak Ayu. Udah Kacau. mulai naik kelas ya, kalau seandainya ada Oh kelas nggak ada iya. teman-teman. Oh iya dong. Tapi Parah, parah, parah. Tapi Oke. Andri ini juga membership loh teman-teman ya, Oh jadi iya. ikut membership gitu ya, jadi tetap diprioritaskan. Iya. Iya, aku membership sama dia. Jadi memang sekarang udah tiap bulan ikut membership terus. Tapi sampai 2 minggu ini aku belum nonton video Malia lagi loh. Karena apa? Ya, Karena itu ada beberapa cuan yang sudah Tuhan hadirkan pada hidup kita, pada hidup saya dan keluarga, yang jadinya saya lupa nonton videonya gitu loh. keenakan Kan ini namanya keenakan. dapat gain terus ya ampun Gusti, sampai gue catat melulu gain gue ini ya ampun, Mantap. banyak banget, asli asli parah. Terus malam juga divalidasi Mbak Lia. Jadi Ya, semalam itu aku kebenaran banget nih, ini gain juga ya, nih. Jadi kan hal ini tuh aku semalam ketemu apa pembimbing rohani aku lah ya gitu kan, ya, pembimbing ya, rohani. Terus aku cerita nih, aku berharap pembimbing rohaniku tuh nonton live aku hari ini ya, kan. Aku cuma report, eh, eh, Bapak, Bunda gitu kan, besok nonton live gue ya gitu kan. Gue mau cerita tentang hidup gue dan gue diundang sama Coach Lia gitu kan. Mentor saya bilang gitu kan. Terus saya cerita, emang kayak apa sih Sedona gini-gini. Saya jelasin sedikit tuh Mbak ya, Lia gitu. ya, Dan bersyukurnya Mbak Lia gitu kan. Itu kan pembimbing rohani Mbak ya. Maksudnya kan ya, ini kan metode ya Mbak ya, Lia ya. Jadi itu hal yang menurutku beda lah ya gitu. Tapi ya, mereka tuh langsung divalidasi, kalau itu bagus buat kamu lanjutkan. Dan itu ternyata seapa adanya itu adalah bentuk rasa syukur ternyata. ya, Nah, itu ya, satu. Yang kedua adalah, terus saya sekarang juga sering ngitung gen loh Pak, saya bilang itu. Jadi ada beberapa keajaiban-keajaiban yang terjadi yang di luar nalar saya, yang itu ya, ya, terjadi, dan itu aku hitung terus. Oh nggak apa-apa, itu justru bagus. Karena apa? Seperti yang diajaran kita adalah hitunglah berkatmu terus. ya, Jadi memang Tuhan mengajarkan itu, ya hitung terus berkatmu. Berkat itu bukan berarti bentuknya materi ya. ya, Ya betul. tentang diingat orang, itu juga berkat. Terus tiba-tiba dapat kesempatan, itu berkat. Jadi banyak Mbak Lia, ya ampun hal yang terjadi setelah aku ikut Sedona ini ya ampun. Ini aku belum ikut workshop Mbak Lia ya, terus gimana jadinya dong Mbak? Aduh, bingung. Bingung gue ini sini. Ini apa-apaan ini, saya bingung. Macam mana ini? Pusing, pusing. Iya, iya, Keren, iya, iya. keren, 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 Iya, keren, keren. makasih Mbak Lia, makasih Sedona. Ya ampun, luar biasa banget sih bener. Ini hal hal yang sangat luar biasa terjadi dalam hidup kami ya Sedona ini Mbak, dalam keluarga kami. Terutama aku ya Mbak ya, terutama aku sih jujurnya belak-belakan karena aku itu adalah orang yang jadi gini Mbak. Jadi masalah itu pasti ada dan kebetulan istriku itu adalah orang yang sangat strict dalam rohani Mbak gitu kan. Jadi masalah-masalah yang terjadi kemarin itu ya istriku tetap pitching dengan hal yang sifatnya rohani ya tentang iman, tentang keyakinan, tentang percaya gitu kan. Nah, tapi sejujurnya Mbak, aku tuh punya krisis dalam hidupku yaitu percaya pada sesuatu yang nggak terlihat gitu loh Mbak. Gimana gue bisa percaya gitu? Gue masih manusia gitu kan. Gue suruh yakin dengan sesuatu yang belum terlihat dan itu pasti baik. Lah gimana? Kondisi gue lagi nggak baik. Kalau kondisi nggak baik itu kan logiknya kan aktualnya harusnya tetap nggak baik lah gitu loh. Nah, aku kelimpungan Mbak dan aku jujur aku tuh depresi keras, depresi berat ya. Sampai akhirnya singkat kata ya Sedona inilah yang membuatku menjadi sebuah metode di mana aku bisa mengenal Tuhan, bisa meyakini Tuhan, bisa mempercayai pada semesta yang sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik. Gitu Mbak Lia. Jadi Mbak Lia, sebelumnya aku mau spill sedikit ya Mbak ya tentang kronologi bagaimana aku ketemu Sedona. Cuma nanti untuk cerita tentang bagaimana tentang adiksi dan bagaimana tentang PHK dan keajaiban-keajaibannya nanti di part setelah aku spill untuk yang tentang pengenalan Sedona dulu ya Mbak ya. Silakan, Ya, silakan. jadi awalnya rekan-rekan semua dan Mbak Lia juga, saya itu mengenal Sedona itu kurang lebih di bulan Agustus ini gitu kan. Jadi awal mulanya itu adalah saya bekerja, bekerja sudah kurang lebih 3 tahun, 3 tahun. Lalu tiba-tiba hanya kesalahan kecil yang bisa dibilang ya nyaris bisa bukan kesalahan lah dan bisa ditoleransi harusnya gitu secara manusiawi dan ternyata di bulan Januari ini itu saya di PHK gitu kan. Nah, tetap dapat pesangon. Apa dapat pesangon? Nah, udah. Nah, dalam saya hitung-hitung teman-teman dengan pesangon itu ya mungkin saya bisa hidup beberapa bulan lah gitu kan dengan pesangon itu dan keluarga saya gitu kan. Dan saya meyakini sekali itu, wah pasti Tuhan akan berikan sesuatu gantinya itu pada masa pesangon saya belum habis. Sampai akhirnya masa pesangon saya habis, ternyata Tuhan belum
ngasih apa-apa ke saya. Padahal saya sudah berusaha banget yang namanya ngikutin cara istri saya, yakin, 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 percaya, 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 tapi zong, zong, gitu loh. Nah, akhirnya saya depresi. Kerjaan saya cuma tiap hari tuh nggak ada gairah hidup, rasanya seperti yang Mbak Lia bilang di video di mana ada 9 video apa emosi dasar. Nah, itu adalah emosi saya adalah emosi yang paling terbawah di mana Mbak Lia bilang di situ rasanya pengen mati. Ya, emang pengen mati bener. Cuman memang saya pada saat itu pengen matinya bisa nggak sih Tuhan cabut nyawa gue langsung aja gitu loh. Ya, saya jujur jujur nggak munafik, saya takut bunuh diri gitu kan. Tapi rasanya pengen ya udahlah, maksudku tolong tolong Tuhan ambil nyawaku langsung deh. Karena aku udah nggak kuat. Karena apa? Kebutuhanku tuh sangat tinggi gitu di rumah gitu kan. Kebutuhan sangat tinggi. Ditambah aku usia saat ini, aku 43 tahun. 43 tahun saat ini. Dan aku sekarang tatoan. Jadi aku tuh berpikir dalam usia seperti ini, dengan aku punya anak 2, dengan kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa tiap bulannya. Terus gue harus gimana gitu loh. Gue harus gimana, dan kerjaanku pada saat itu Mbak Lia bangun tidur nggak ada gairah. Jadi mau mati nggak mau. Mau hidup segan mati nggak mau, duduk cuman ngerokok terus, ngerokok udah tahu nggak punya duit, tetap masih bisa beli rokok, udah pokoknya berantakan banget. Yang saya kerjain apa Mbak Lia dan teman-teman? Saya tuh cuman dengerin suara token listrik. Saya ngelatin token listrik dulu. Ini habis nggak ya listrik ya? Besok ini listrik gue mati nggak ya? Habis nggak ya? Jadi gitu terus. Jadi stres, tiap hari stres dan hampir terus mau mati. Nah, terus akhirnya eh, ada rekan ngasih tahu saya gitu kan, coba loa gitu kan. Ada loa gitu, law of attraction itu. Saya coba dengan loa, cuman kan anehnya gitu ya. Saya suruh berpikir positif dalam kondisi saya sedang negatif gitu. Gimana gitu rasanya, dan dipercaya bahwa dengan loa itu maka semuanya hidup itu akan baik-baik saja dan akan berubah ke arah yang lebih baik gitu. Saya afirmasi dari bangun tidur sampai sebelum tidur sampai bangun subuh, sampai katanya suruh mandi di jam berapa pagi, abis itu loa, gagal total ternyata. Tetap hati nggak sejahtera dan tetap pengen bunuh diri, tetap pengen mati rasanya. Saya coba beberapa aktivitas seperti hal-hal yang dilakukan di luar sana, yang coba ngelakuin ini, coba ngelakuin itu gitu kan, tetap aja nggak berhasil. Nah, sampai akhirnya eh, saya nggak pernah nyari tentang spiritual di YouTube pada saat itu, nggak pernah. Kok nggak tiba-tiba aja gitu ya? Ya mungkin ini aku meyakini ini adalah gerakan Tuhan dan sudah momentumnya Tuhan ya untuk menggerakkan hati saya dan kesadaran saya untuk melihat beberapa channel yang memang pada masuk ke home screen saya dan ke beranda saya. Saya klik itu video pertama itu adalah videonya Pak Hendy, Coach Lia. Jadi kalau nggak salah Pak Hendy itu adalah yang punya case di mana dia kalau nggak salah punya case keuangan juga deh, yang tiba-tiba dia setelah ikut Sedona, usaha online dia yang selama ini dia nggak urus, tiba-tiba kebanjiran orderan. Gitu ya Mbak Lia ya, bener ya? Itu Pak Hendy Mbak Lia ya? Betul, Pak Hendy. Iya, ya Pak Hendy. Nah, itulah video pertama saya. Nah, setelah itu saya makin jujur, itu apa reaksi pertama saya adalah penasaran. Ini serius terus gitu kan, mana yang saya nggak habis pikir adalah sosok Mbak Lia di situ gitu. Maksudnya ya tetap lah ya komentarnya seperti rekan-rekan yang lain yang sudah live, yang sudah bagi-bagi share juga ke Mbak Lia dan rekan-rekan lain. Ini Coach Lia ini kenapa ya gitu kan? Maksudku kenapa ketawa melulu ya? Ini orang bukan sih, maksudnya kok gak ada beban hidup gitu kan? Cuman emang saya nggak terganggu. Justru saya mikir, tapi bukan disangka gila kan? Ini orang nggak, jangan-jangan nggak connect sama dunia, ketawa terus. Untungnya bukan, untungnya makin penasaran, thank God. Jadi berkah itu berkah. jadi berkah. Ya. Terus yaudah aku penasaran, aku coba praktekin gitu kan dengan apa yang Mbak lihat. Cuman memang jujur pada saat itu memang belum masih galau karena kan, tapi ada rasa penasaran tingkat tinggi. Karena apa? Serius ini cara beginian doang bisa gitu kan? Ini cara simpel banget loh, gitu kan? Maksudku secara loa yang ibaratnya 1000 pengulangan tiap hari gitu kan, itu aja nggak berhasil sama saya. Yang mandi tiap pagi jam 2 pagi, terus jumlah gayungnya jadi hitung aja tuh nggak berhasil sama saya gitu loh. Tapi ini cuma masalah perkara bisa nggak, mau nggak, kapan. Ya elah tuh, apaan sih gitu kan. Nah itu Kayak justru bercanda nih. ya, wah bercanda nih orang ketawa-tawa mulu nih. Ini akun resmi nggak sih? Akun prank. Parah. Nah, yaudah akhirnya aku nonton video selanjutnya tuh Mbak Lia. Videonya itu dari Mas Reza. Nah, Mas Reza itu yang sama nih nasibnya kayak aku nih, apa namanya, tentang keuangan juga, dan dia kalau nggak salah dia nggak ikut workshop juga tuh si Mas Reza. Dia ceritain dan
bahkan di sesi live sama Mbak Lia, dia itu di private coach sama Mbak Lia, langsung digiring untuk rilis bareng Mbak Lia. Nah, aku lihat tuh metodenya Mbak Lia tuh, karena itu adalah video yang buatku lebih expect dari si bisa mau kapan gitu loh. Nah, aku praktekin tuh, aku ulang berkali-kali, ulang berkali-kali. Akhirnya udah mulai tenang tuh Mbak Lia dan teman-teman. Wah, seriusan bisa nih kayak gini nih. Ternyata bisa segampang itu dan ternyata kalau kita mau, tapi aku punya notes Mbak Lia. Sebelum ternyata itu work di aku adalah ternyata pertama itu kita harus sadar dulu Mbak Lia. Terutama untuk saya ya, harus sadar dulu. Baru setelah sadar bahwa itu perlu dilepas dan sadar bahwa itu ternyata hal negatif dan sadar ternyata itu nggak perlu dipegang, baru berhasil. Tapi kalau ternyata itu hanya sekedar mencoba, mempraktekkan hal yang seperti si bisa mau kapan itu, tetap nggak berhasil sih buat gue sih. Jadi harus sadar dulu. Nah, terus ketawa lagi kan? Gimana ini nggak bisa berhenti ketawa? Silakan Andri. Ya, terus habis itu diteguhin lagi Mbak Lia. Itu buat gue gain lagi. Kenapa dari video pertama Pak Hendy langsung ke Mas Reza, disambungin lagi ke yang lebih ekstrim yaitu Mas Dian Mbak Lia. Mas Dian itu kalau nggak salah yang dia sampai nggak bisa makan, lalu dia minum di masjid ya Mbak Lia, bener ya? Ya, dia nggak punya uang sama sekali sampai air pun harus minta di masjid. Betul. Nah, itu dia. Nah, itu dia Mbak Lia. Itu ya memang sih bersyukurnya aku gak sampai kayak Mas Dian sih, cuman Ya. ya rasanya mungkin sama ya dan seperti itu dan ternyata di situ pun Mas Dian jujur sama seperti aku responnya. Mbak Lia, saya disuruh ikut member, saya udah dengerin video member Mbak, tapi tetap pusing saya kata dia gitu, tetap nggak Ya. berhasil. Ya. Nah terus Mbak Lia bilang gini kalau nggak salah, coba deh Mas Dian tonton video saya yang jangan mengatur hasil. Nah mulai terbuka lagi tuh Mbak Lia saya. Ya. Ternyata mengatur hasil itu ternyata paling penting daripada hal yang dari semua yang kita harapkan. Kadang kita sebagai manusia itu punya sifat barter gitu loh Mbak Lia, transaksional gitu loh. Jadi seperti jujur kayak seperti pengen ikut ini, ngelakuin hal itu, tapi kita udah punya tujuan dalam alam bawah sadar kita, ternyata kalau kita tuh pasti kalau ngelakuin itu pasti Tuhan akan kasih, Tuhan akan kabulkan. Dan Ya. ternyata enggak juga gitu loh. Nah, tapi pada saat si Mbak Lia ngomong gitu ke Mas Dian, saya cari-cari mana videonya. Ini ternyata ya ampun, ternyata masih di lock, masih di lock. Waduh, gue kesel banget tuh. Waduh, di lock nih Mbak Lia, bikin gue tambah penasaran nih. Jadi gue harus ikut member gitu maksudnya. Oke, siap, gue langsung bilang gitu. Nah, terus itu Mbak Lia, terus tiba-tiba aku ikut member lah. Singkat kata aku ikut member itu di bulan Agustus Mbak Lia. Nah, itu pertama kali memberku, aku ikut dulu yang sadar memberi, lalu aku langsung Padahal naik. udah sempit banget ya uang 20.000 dikeluarin juga. Mbak Lia, token aja bergerak satu Diliatin biji, terus gitu ya. bergerak satu digit aja gue liatin Mbak Lia token. Aduh, ya Tapi ampun Tuhan Yesus. saking penasarannya gitu ya, 20.000 oke lah, tambah pajak gitu ya. Iya. Terus aku bilang ke istri, yang ini 20.000 nih. Terus ini jujur Mbak Lia ya. Terus kata istri bilang, ternyata nggak 20.000 Mas, ada admin, ada itunya, ada teksnya. Ya jadi lebih nggak 20.000 nih. Aduh, gimana sih? Mas ada lebih lagi 20.000. Masih hidup di negara yang harus bayar pajak. Nah, terus singkat kata pada saat aku ikut member itu Mbak Lia, aku belum fokus ke video-video member dulu tuh, karena kan pada saat itu aku masih bingung. Ini yang video yang buat member yang mana? Karena jujur aku pada saat itu nggak bongkar-bongkar playlist Mbak Lia pada saat itu. Nah, terus peneguhanku adalah di video siapa? Yaitu di videonya Mbak Nusi Mbak Lia. Mbak Nusi, aku ingat banget karena dia paling aku ingat Mbak Nusi itu. Jadi Mbak Nusi itu kan orangnya cukup strict ya, kalau ngomong kan tas gitu kan. Nah, ada kata-kata dia, ada statement dia yang menurutku itu sarkas gitu, bahasaku sarkas ya. Tapi Mbak Lia itu divalidasi oleh Mbak Lia dan itu nggak apa-apa. Jadi Mbak Nusi kalau nggak salah pada saat itu bilang, udahlah mau ini kek, mau itu kek, pada saat itu kan dia sedang pengen operasi ya Mbak Nusi itu kan, dan ternyata duitnya nggak ada, apalagi ternyata klaim asuransinya itu ternyata belum jatuh tempo, harus kena masa tunggu segala macam. Terus Mbak Nusi bilang apa teman-teman? Bodoh amat udah, bodoh amat udah. Nah tapi dia yakin dengan bodoh amatnya itu dia tahu dia tuh sedang ngapain gitu, arah hidupnya lagi kemana, dia sedang menyerahkan itu kepada siapa, makanya dia bisa bilang bodoh amat dan dia rilis semuanya itu. Nah itu Mbak Lia. Jadi semenjak kejadian itulah hidupku jadi berubah. Nah, perubahanku itu lebih telaknya lagi justru gen
Gen kerasku itu adalah ya di mana aku bisa merilis tentang narkoba itu adalah justru bukan dari video-video tekan rekanku yang tadi gitu kan, tapi justru dari video-videonya Mbak Lia yang buatku tetap aneh sih nih. Semoga teman-teman ada juga yang merasakan hal yang sama dengan saya ya. Justru saya itu terberkati dari video-videonya, video Q&A-nya Mbak Lia loh. Jadi video Q&A itu ya ada beberapa ya dari, kalau nggak salah saya nonton waktu itu sebelum yang update ya, itu sampai 1 sampai 7. Dan itu tuh Mbak Lia itu selain Q&A menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua, tapi di situ juga Mbak Lia itu kan menjelaskan tentang bagaimana step yang baik, bagaimana seharusnya kita melakukan. Nah itu saya lakukan banget Mbak Lia. Dan buatku itu gen banget. Jadi aku tuh justru berubah itu, melepaskan dengan adiksi itu justru bukan dari kesaksian seseorang dengan rekan-rekan yang mungkin disampaikan sudah di live sebelumnya gitu kan. Karena sejujurnya nggak ada tuh aku lihat di playlist Mbak Lia yang lepas narkoba gitu dengan Sedona, nggak ada sampai sekarang gitu loh. Makanya aku cari-cari setelah aku tahu playlist Mbak Lia, kagak ada yang relate ini, nggak jauh-jauh tentang uang, tentang relasi gitu kan, tentang bayar utang, tentang gimana, nggak ada narkoba. Tapi ternyata semudah itu Mbak Lia. Dan semudahnya itu kenapa Mbak Lia? Bandinganku sangat gila sih. Jadi aku sedikit bongkar. Jadi aku tuh sudah pernah direhab 2017. Sudah pernah direhab di rehab nasional, sampai aku dibilang sama kepala dokter dari organisasi ini adalah bahwa untung kamu nggak gila, Ndri, katanya gitu. Karena cara pakaimu yang sudah dari tahun 97 sampai sekarang itu kamu bersyukur nggak gila. Tapi ada beberapa sel saraf di otak saya setelah saya di screening itu ada yang beberapa yang putus. Dan saya pada saat itu divonis bipolar gitu kan. Jadi saya sering halusinasi, tiba-tiba ketawa sendiri, tiba-tiba lagi seneng, terus tiba-tiba nangis sendiri. Sampai akhirnya saya sempat dirujuk ke rumah sakit Grogol, saya harus minum obat kejiwaan, segala macam gitu teman-teman. Dan itu tetap nggak merubah saya tetap relapse gitu kan. Baik lagi di tahun 2021, saya di penjara teman-teman, saya di penjara. Dan penjara itu kan ibaratnya hak manusia yang paling dasar itu direnggut gitu kan. Nggak bisa nafas enak karena satu ruangan ukuran 4x4 itu isinya 80 orang, kebayang tidurnya gimana. Terus jadi nggak bisa keluar, nggak bisa milih makanan. Jadi hak asasi itu benar-benar direnggut. Dan saya bertobat, tapi bertobatnya ternyata hoax sih di situ. Saya bilang ya Tuhan, saya udah nggak mau lagi di sini, saya udah paling takut gini-gini. Dan ternyata saya setelah keluar penjara pun tetap relapse gitu kan. Karena zat adiksi yang saya konsumsi ini adalah menyerangnya adalah bagian otak. Jadi ada tuh yang namanya sugesti. Sugesti itu ya kalau contohnya sugesti itu adalah pada saat saya melihat sesuatu atau mencium sesuatu, aroma sesuatu, atau saya tiba-tiba mendengarkan lagu seseorang yang tiba-tiba saya mengingatkan pada adiksi, dan itu akan memancing saya untuk relapse, dan itu terjadi. Nah, jadi bisa dibilang saya tuh hampir hampir dari tahun 97 sampai 2021 sampai 2022 itu saya masih terus pakai. Padahal saya sudah direhab, saya sudah masuk penjara, dan itu tidak menjamin. Nah, ceritanya Mbak Lia singkatnya adalah pada tahun 2022 itu saya memang sudah menyerahkan semua alat-alat bantu untuk mengkonsumsi narkoba saya itu kepada istri saya, gitu kan. Karena kondisinya juga udah makin parah. Padahal pada saat itu saking sayangnya istri saya sama saya, ya udah yang penting Mas bisa hidup, Mas bisa tenang. Sampai istri saya bilang, saya kasih salah satu status buat kita adalah status legacy buat Mas Andri, kata gitu. Apa itu legacy? Legacy itu adalah di mana istri saya nggak usah kucing-kucingan lagi deh sama gue kalau mau make, gitu kan. Gue modalin, lo mau minta berapa? Gitu. Sampai seperti itu, teman-teman. Ya, karena memang selain durasi dan juga komposisi dan juga volumenya itu saya udah mengerikan pada saat itu. Nah, ceritanya 2022 itu saya putuskan untuk udahlah selesailah gitu. Nah, saya punya kesadaran waktu selesai, saya sudah lepaskan semua ke istri saya. Nah, tapi dari 2022 sampai 2024 ini, yang namanya sugesti itu terus mengganggu saya. Terus. Setiap saya dengar musik yang sekiranya mengingatkan pada masa lalu, setiap saya mencium aroma yang saya mengingatkan pada suatu tempat, atau ada orang kemiripan, atau ada warna baju yang saya lihat pada saat itu teman saya dulu, mantan yang dulu itu pernah pakai, itu saya langsung pusing, langsung stres, panas dingin, langsung saya itu bisa dibilang kayak orang paranoid gitu ya teman-teman. Makanya saya kemana-mana itu selalu didampingi oleh istri saya.
Saya nggak pernah namanya hidup bisa sendiri. Nah, pada saat saya di PHK itulah, itu untuk keinginan untuk relapse itu tinggi sekali. Bahkan sudah niat. Kalau kemarin itu cuma sugesti kan. Tapi setelah di PHK kemarin, bulan Januari itu, saya malah emang udah niat, udahlah nggak apa-apa lah, sekali aja lah, udahlah. Pada saat itu kejadiannya adalah pada saat istri saya dapat job freelance itu di Pontianak. Jadi saya di rumah dengan anak-anak saya. Nah, ini kesempatan saya lah untuk saya make gitu kan. Jadi saya kuat sekali, tapi saya tantang sampai saya panas dingin, sampai saya tremor gitu kan. Nah, singkatnya adalah setelah saya kena sedona di bulan Agustus, itu masih terjadi tremor itu. Dan saya praktekkan hanya dengan kesungguhan hati, dengan kesadaran diri bahwa relapse itu adalah hal negatif, dan ternyata saya nggak punya kuasa untuk bisa melepaskannya, karena sejatinya saya itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah seapa adanya, yang memang sudah ini dan apa sudah semuanya dan aku tuh normal gitu loh. Tapi ternyata aku menganggap sugesti itu adalah sesuatu yang aku pegangin, yang sebenarnya sengaja nggak mau aku lepas, yang tiba-tiba suatu saat bisa aku buka gitu aja. Oh, ternyata sugesti itu bukan timbul sendiri ya. Berarti yang selama ini gue cium aroma, denger musik, itu sebenarnya cuman trigger gitu loh. Jadi tetap yang namanya sugesti itu adalah kita sendiri yang atur. Jadi, nah, saya sudah mulai sadar di situ, saya coba lepaskan dengan trik sederhana yang sangat gokil ini, teman-teman, Mbak Lia. Bisa nggak gue ngelepas sugesti ini? Pada saat saya tremor, Mbak Lia, pada saat itu saya udah panas dingin tremor. Bisa, saya yakin bisa. Kira-kira mau nggak kalau lo ngelepas rasa sugesti ini, si tremor ini, si panas dingin ini? Ya jelas mau lah, karena itu hal yang nggak enak. Mau banget tuh. Tuhan, aku bilang gitu, mau banget semesta gitu kan, mau banget. Terus kira-kira kapan mau ngelepasnya? Sekarang juga, saat ini juga. Dan keajaiban terjadi, Coach Lia. Sesederhana itu langsung hilang. Dan tiba-tiba saya bisa berpikir tentang hal yang beda dengan 1 menit yang lalu. Dan 1 menit yang kedepannya itu contohnya seperti itu. Tiba-tiba, anak gue belum makan ya. Oh, yaudah yuk cari makan sama anak gue yuk. Tiba-tiba ternyata kotor ya teras rumah gue ya. Gue sapu deh. Tiba-tiba apa namanya bak mandi belum diisi gitu ya. Itu saya isi deh. Jadi langsung balik jadinya. Dan itu saya praktekkan memang jujur saya ngambil sampling. Saya ngambil sampling itu sekitar 1 sampai 3 kali dan ternyata berhasil sampai sekarang. Nah itu enggak itu kalau nggak yang saya sesalkan adalah kenapa Mbak Lia nggak hadir di tahun 2017 ya. Kalau gue tahu gitu kan gue kan nggak perlu rehab gitu loh. Gue nggak perlu 2017 saya kliennya masih belum lokal. Ya buset, masih interlokal, masih interlokal. Aduh, gue bilang emang dasar cerita hidup kalau tahu begini mah dari dulu aja kenal Mbak Lia ya ampun. Gue nggak perlu direhab, gue nggak perlu masuk penjara. Ya ampun, sesederhana itu Mbak Lia. Ya ampun, makanya terus Mbak Lia. Nah intinya terus tiba-tiba istriku Dina itu bikin akun TikTok hanya untuk menjangkau para apa namanya bukan pecandunya tapi pendamping pecandu. Karena menurut dia adalah pendamping pecandu itu ternyata hal yang sulit juga loh. Harus menerima pasangan dalam kondisi seperti ini dan gitu. Nah, dan dia jelasin semua dan dia bikin video banyak di sana VT-nya dan bersyukur banget ternyata hampir dari semua video dia tuh FYP. Mantap. Dan ceritanya Mbak Lia, si Dina ini istri saya ini dapat klien-klien juga dari sana banyak banget. Dan tahu nggak Mbak Lia? Metode ini pun saya bagikan ke mereka loh melalui Dina loh. Jadi coba rilis. Makanya terus aku menyertain nama sendiri nih, ya kan belum dipatenin juga. Yang aku bilang ke Dina, yang kita bikin aja yuk, ntar minta izin Mbak Lia yuk, namanya narkolis. Ya, narkolis. Narkobarilis. Iya boleh jadi si istriku Dina itu menjangkaunya itu justru ke pendamping-pendampingnya karena sejujurnya berat bagi pendamping gitu loh untuk menghandle seorang pasangan yang terjebak dalam kondisi seperti ini gitu loh kan. Nah terus itu bagian narkobanya Mbak Lia. Terus masalah PHK-nya di mana? Nah, ini langsung lompat ya Mbak Lia ya.
Nanti boleh dibedah lagi deh, lebih dalam lagi. Silakan. Nah, ceritanya aku jobless tuh Mbak Lia. Nah, istriku itu dia freelance. Nah, nanti saya juga jelaskan kenapa kok istriku freelance gitu kan. Nah, ceritanya ada seorang teman bilang ke istri saya itu dari 3 bulan yang lalu bahwa di 2 minggu yang lalu apa di bulan ini atau di bulan lalu itu sudah ngebooking kita untuk ada mereka bikin event dan dia ingin pakai istri saya gitu kan untuk jasa eventnya dia terus temennya istri saya itu bilang coba cari 1 orang lagi deh gitu kan atau ajak suamimu deh kata gitu terus sudah dijelasin juga fee-nya segini ya ih pasti kasih tahu fee-nya wah bersyukur ya yang ya gitu kan sorry Din di cancel tanpa ngasih alasan yang jelas. Widih, luar biasa. Jujur Mbak Lia, serilis-rilisnya orang denger begini nggak mungkin langsung rilis. Tetap manusiawi dulu. Ya ampun. Aduh, pasti ada aduhnya. Udah merancang sesuatu gitu kan tiba-tiba, oke deh, lepasin aja Mas yuk. Jadi sekedar mengingatkan teman-teman hidup kami itu terutama aku dan istri saya itu sudah sedona banget saat ini. Jadi ngomong apapun, bahas case apapun, saya selalu bilang dengan kata-kata bukan the magic word ya, tapi ini adalah sebuah jargon yang sedang kami hidupi, yaitu ya kita sudah seapa adanya. Berarti kalau sekarang ini di cancel ya semesta sudah memang mengizinkan untuk di cancel. Yaudah kita lepas aja yuk. Udah, saya dan istri saya di kamar berdua ngerilis hari ini. Ceritanya begitu. Udah tuh itu kejadian jam 7 malam. Jam 7 malam. Anggaplah kalau dihitung poin berkat yang dijanjikan pada saya itu adalah poinnya 1 ya teman-teman ya 1 lah jadi kalau saya dapat job itu dan istri saya dikasih fee-nya itu 1 lah anggaplah 1 lah udahlah udah rilis tuh udah selesai wah udahlah kita ngelakuin aktivitas biasa pada malam hari ya apa namanya ngeluarin anak ya makan dan sebagainya tiba-tiba pas saya mau tidur istri saya biasa tuh sebelum tidur itu healingnya dia adalah ngelihat konten-konten tentang makanan gitu kan vlog-vlog makanan lah gitu kan tiba-tiba jam 11 malam ada orang yang pernah kerja bareng istri saya itu 3 tahun lalu chatting, Hai Din apa kabar gitu nanya kabar tiba-tiba untuk tanggal sekian kosong nggak Din gitu kan oh iya Mbak gini boleh deh gitu singkatnya si orang ini Mbak Lia yang sudah 3 tahun lalu ketemu dan 3 tahun lalu itu Mbak Lia teman-teman hanya sekedar info saja jadi 3 tahun lalu itu adalah pertemuan perdana dengan si orang ini dan itu pertemuan pertama itu pun dikenalin orang nah setelah 3 tahun itu di acara job yang sehari itu sampai detik ini itu nggak pernah ketemu dan tiba-tiba orang ini nelfon istri saya nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba ngasih job yang fee-nya itu 10 kali lipat dari yang 1 tadi dan gennya yang luar biasa adalah ternyata temennya itu bilang ajak suamimu 1 itu gen gila lagi jadi gue dapet job dong nih gue udah gak jobless lagi dong kagak gila tuh 1 dan lebih gila lagi setelah udah datang ke kantornya Din tolong cari sekian belas orang lagi gila banget Mbak Lia dan ternyata dari orang-orang yang diajak istri saya itu adalah ada beberapa teman-teman yang memang pada saat itu juga membutuhkan yang namanya untuk perubahan ke arah lebih baik ya terutama tentang ekonomi jadi buatku gila banget sih. Nah itu tuh singkatnya seperti itu Mbak Lia dalam masa-masa ini dan kalau mau dijelasin lagi banyak lagi Mbak Lia dan itu sih tapi yang paling gilanya sih ya untuk narkoba dan untuk job tadi seperti itu lah Mbak Lia. Keren ya hidup makanya saya selalu bilang dirayain aja apa sih yang mau dipusingin sebenarnya. Harus buktiin tersendiri teman-teman ya seperti kalau Andri Dina itu kan mereka sudah membuktikan ya jadi kalau seandainya kita ketawa-tawa apa segala macam emang apa yang mau dipusingin sebenarnya nggak ada gitu ya nggak sih sebenarnya kalau pusing manusiawi Mbak Lia selama dia belum sadar Mbak Lia kalau udah sadar mah nggak bakal pusing iya kuncinya sadar dulu iya. sadar dulu ya woi bangun woi iya makanya kan gitu ya stop dulu sebentar biar sadar gitu kan stop bikin sadar oh ya stop gitu kan menginterupsi pikiran yang pusing sendiri itu iya Mbak Lia nah itu loh nah jadi memang saat ini teman-teman dan Mbak Lia jadi hidup kami itu yang tadi saya sudah jelaskan jadi memang sedona banget jadi apapun Mbak Lia gitu loh seapa adanya banget gitu dan ya
gimana ya, dan diteguhkan juga dengan oleh pembimbing rohani saya gitu, apa di tempat rumah ibadah kami gitu kan. Ya. Ya memang harus dihitung terus berkat itu gitu loh. Jadi bahasa kita adalah hitung terus aja gen lo. Karena dengan gen itu lo bisa melihat bahwa semesta itu sedang berpihak kepada lo pada saat apa? Pada saat lo melepas gitu loh. Nah, saya juga punya ilustrasi Mbak Lia, dan memang ini ilustrasi Mbak Lia juga, ini gue sadur aja dikit gitu kan. Jadi kan Mbak Lia teman-teman suka bilang kan, jadi emosi itu ya sama seperti bolpen nih. Ya. Ini bolpennya sama kayak Mbak Lia. Ini pada saat kita ini udah open pendidikan yang di luar ini. Teman-teman harus saya informasikan bahwa berkat yang datang kehidupan keluarga kami semua di luar nalar. Nggak ada yang masuk logika sama sekali. Pokoknya gue jamin lo pasti bisa ketawa deh. Mau lo galak kayak apa hidup lo, kalau lo diikut Sedona bisa ketawa, udah itunya gitu aja. Nggak ada hal yang lain kecuali diketawain aja. Pusing ketawa mulu. Asli. Enggak, gue tadi mikirnya, jujur Mbak Lia, ini Ya. orang-orang pada bisa ketawa begini ya. Emang, tapi ternyata bener loh Mbak Lia. Maksudnya, ini apa efek sampingnya Sedona ya? Saya juga bingung gitu loh. Jadi teman-teman ya mohon maaf ya, kalau yang pengen ketawa udahlah ikut Sedona lah. Tapi kalau yang hidupnya pengen merengut melulu, pengen cemberut melulu, udah gak usah ikut Sedona, gak apa-apa kok. Iya, Gak ada nggak paksaan apa-apa. Mbak Lia ya. Iya, Gak usah bebas. dipaksa, gak usah lah, biasa aja lah. Bebas. Ikut aja. Udah jalanin terus, pegangin aja bolpen lo terus udah, terus sampai karatan tuh bolpen. Padahal bolpen plastik kan bisa karatan loh teman-teman. Saking udah basinya. Nah ini, Mbak Lia, aku Ya, sekalian mau cerita deh, singkat aja silakan, tentang gen. silakan. Jadi yang namanya ikut Sedona itu, teman-teman, gen itu tuh tidak terjadi justru kadang nggak buat kita aja gitu loh. Tapi justru buat orang yang baru kita kenal, yang bahkan kita nggak kenal teman-teman. Nah ini saya ada cerita nih, semoga menginspirasi teman-teman. Jadi saya itu modelnya kan, ya namanya orang depresi itu kan pasti males ya. Hidup aja males, apalagi bantuin orang kan, gitu kan. Jadi yang namanya orang depresi itu orang punya masalah, ya masalah tadi itu disimpan dulu tuh, pasti depresi dan nggak ada semangat hidup. Nah ceritanya minggu lalu teman-teman, saya tuh biasa ngantar anak saya yang pertama ke sekolah. Terus tiba-tiba pada saat itu saya ngajak saya anak yang kedua juga, saya ngantar naik motor pada saat itu. Saya muter-muter dulu lah, biasa nyari angin pagi-pagi lah, ngasih tahu anak-anak saya, ngajak jalan anak saya dulu yang kedua. Tiba-tiba saya ngelihat ada orang dorong motor. Ada orang dorong motor, asumsi saya adalah entah bannya bocor atau kehabisan bensin gitu kan. Nah, ini adalah kejadian pertama Mbak Lia, 43 tahun gua hidup Mbak Lia, gua nggak pernah nolongin orang yang mogok di jalan. Belum pernah, baru kemarin gitu kan. Nah, cerita ini orang ini gue datengin nih, aku datengin. Pak, kenapa motornya habis bensin gitu? Oh enggak, ini apa namanya, adalah salah satu komponen motor itu bentuknya belt gitu, seperti namanya V-belt gitu, yang untuk penghubung dari motor ke mesin itu putus. Nah, jadi mesinnya nyala tapi nggak bisa jalan tuh motor. Oh ya udah deh, Pak. Kejadiannya itu jam 7 pagi teman-teman. Bahkan setengah 7 kalau nggak salah. Karena memang pada saat itu kan anak masuk sekolah itu jam setengah 7 kan kalau SD itu. Saya, oke deh Pak, kita cari bengkel yuk jam segini yuk. Dengan kesoktahuan saya, dengan semangat saya dorong tuh motor. Jadi Mbak Lia pernah ngelihat orang dorong motor nggak? Jadi orang naik motor terus motor yang mogok didorong pakai kaki. Pernah ngeliat nggak Mbak Lia? Belum pernah kayaknya. Ya Mbak Lia mah nggak tahu motor, taunya kereta doang soalnya Oh sih. ya, kereta doang. Pernah sih sekali lagi habis berenang ada orang dorong-dorong motor. Tapi nggak tahu Nah, gitu. gimana tuh. Oh gitu, oke. Jadi bukan jadi bukan ditarik teman-teman, tapi didorong. Ya, Adalah triknya. Mungkin ya, teman-teman di sini dari semua yang ya, nonton ini pasti tahu lah ya. Jadi ya. namanya nama istilahnya itu setut motor. Jadi Oke. saya harus dorong motor dia dalam keadaan mati dengan kaki kiri saya, dan saya dalam keadaan nyetir motor juga. Saya diklaksonin orang segala macam. Saya tuh, dan kalau dihitung-hitung perjalanan itu sekitar 5 kilo teman-teman. Saya nyari bengkel. Itu jauh banget dan kaki saya pegel banget. Tapi lucunya, uniknya adalah saya suka cita dan Ya. saya damai sejahtera. Dan itu adalah hal yang absurd, dan itu adalah hal yang di luar nalar. Makanya saya bilang apa? Berkat dari Sedona ini semua di luar nalar buat saya. Nah, ceritanya Mbak Lia, saya dorong motor itu dari jam setengah 7 sampai setengah 8. Bayangin, saya sejam dorong-dorong motor dia Mbak Lia dengan kesulitan itu. Akhirnya saya ketemu bengkel itu ada yang buka gitu loh, ada yang buka gitu ceritanya kan. Nah, saya menuju ke bengkel pertama yang buka itu, aduh bersyukur banget, puji Tuhan, alhamdulillah ada bengkel buka.
Pas ternyata sampai sana, ya saya udah buka sih, tapi orang saya belum datang. Lah, buset, gitu. Nah, terus dalam perjalanan itu saya ngobrol sama si orang ini si korban ini yang sedang mengalami kondisi motor rusak ini. Mas, mohon maaf nih, saya nanya, ada uang nggak pagi-pagi gitu kan? Soalnya kalau harga Vibel ini itu kisaran 150 sampai 200 nih Mas. Bilang gitu. Iya, saya tahu Mas. Emang sekitar gitu sih, kayaknya ada deh Mas, kayaknya ada sih gitu kan. Gitu kan. Ah, syukur deh kalau ada. Tadinya kalau nggak ada, ya saya juga nggak tahu, saya juga nggak ada sih, karena saya nggak badut pada saat itu kan, ya ntar pikirin lain lah ya gitu kan, udah lah, berarti intinya dia cuma punya duit 150.000 doang gitu, sedang kayaknya nggak sampai 200.000 lah si orang itu, nyari tuh, nyari sampai jam setengah 8, ketemulah satu bengkel baru buka, dan ternyata tuh ownernya nggak punya anak buah. Saya langsung datengin itu bengkel, saya turun, saya tanya, Pak, ada komponen ini nggak? Oh ada, untuk motor apa? Untuk motor ini ada orang nih kesulitan, ininya rusak gitu kan. Saya tanya, berapa Pak harganya Pak? Oh untuk ini harganya 100.000. Gen keras nggak sih teman-teman? Itu harga komponen itu 150.000 loh, 200.000 loh. Masih ada sisa. Ternyata dapat 100.000, coba. Itu gen banget nggak dia? Dia bukan, dia kagak kenal Sedona itu orang yang kenal gue, coba. Yang kenal tuh gue. Tapi dia yang dapat gen. Udah gue dorongin, dapat. Makanya aku selalu bilang kalau kita yang rilis semuanya ikut terbantu gitu kan. Nah, itu gue jujur Mbak, gue tuh cerita sama istriku kan, ini wah indahnya dunia ya kalau kita semua nih, kalau bisa Mbak Lia, kalau bisa ke istana presiden gitu Mbak, kenalin Sedona Mbak, biar orang ikut Sedona semua gitu. Jadi biar damai Mbak orang Indonesia Mbak. Orang Indonesia mah keras kepala, senang dengan penderitaan, biarin aja. Ya itu Mbak, nah itu tuh Mbak, maksud gue ini gila banget ya maksud gue. Itu harga komponen sampai gue pastikan loh Mbak, sampai gue double check, gue make sure ke orang itu kan, ini baru Pak, sampai dikeluarin sama dia, ternyata emang baru, 100.000 loh, ya ampun, ya gila banget gitu kan. Kalau dapat 150.000 aja kan so-so lah ya, minimal nih orang dapat bengkel buka pagi-pagi hari, yang harusnya idealnya itu adalah bengkel itu buka jam 9, jam 10 Mbak Lia, kalau di sini di Jakarta Pusat ya gitu ya. Udah jam setengah 8 pagi ada bengkel buka, ownernya pula, dan dapat 100.000. Nah itu Mbak Lia, buatku itu adalah gila sih. Seperti itu sih Mbak Lia. Keren. Nah, itu sih Mbak Lia. Keren. Terbukti ya teman-teman, kalau kamu open ya semuanya ikut kebagian gitu. Jadi tapi sadar dulu, kalau kata Andri, kalau saya bilang stop dulu. Kalau Mbak Lia, gigi gue kering Mbak, ketawa dulu, gue minum dulu Mbak. Minum. Parah ya ampun Mbak Lia. Ini sampai gue catat nih gen-gen gue nih, yang mana lagi yang mau gue sampein, ya udah itu lu cukup lah, karena panjang-panjang nih gen gue nih, dan di luar nalar semua teman-teman, beneran dah. Emang kalau seandainya gain itu selalu di luar nalar teman-teman, karena kan pengetahuan kita itu terbatas, kita tuh nggak tahu apa-apa, makanya udah nggak usah sok tahu deh, lepasin aja semuanya, keinginan untuk mengatur hasil terutama, ya nggak sih? Iya. Udah kita nggak tahu apa-apa, udah nyerah Tuhan. Iya benar. Kadang emang perlu begitu Mbak Lia. Emang kadang-kadang ya kan Mbak Lia suka bilang ya, yang menghancurkan kita adalah sifat keakuan kita ini kan. Selama kita masih megangin si ego kita itu ya, mau dikata lo, mohon maaf nih, mau ibadah mau kayak gimana, kenal Tuhan mau kayak gimana, tetap nggak bisa sih Mbak Lia gitu. Ya kalau anak sekarang itu nggak work lah, nggak bekerja lah gitu loh, dan memang nggak berproses gitu kan. Nah memang kuncinya memang harus sadar dulu sih, sadar dan memang tahu kalau memang itu adalah sesuatu yang harus dilepaskan gitu kan. Nah memang contoh beriman Mbak Lia, iman itu kan percaya pada sesuatu yang tidak terlihat ya Mbak Lia ya, gitu kan. Nah kalau kita masih pakai sisi manusia kita kan, yang dagingnya ini yang kita masih daging gitu loh, ya sulit gitu loh. Suruh yakin pada sesuatu yang belum terjadi dan memastikan bahwa itu pasti akan baik. Nah kalau kita dalam kondisi normal mungkin masih bisa ya, tapi kalau dalam kondisi kita lagi terpuruk, apalagi kondisi di bawah, bahkan minusnya banyak lagi, itu sulit Mbak Lia, sulit. Tapi teman-teman perhatiin, Sedona bener, terutama yang sekarang sedang nonton gitu kan. Jadi menurut saya sih jangan sia-siakan waktu kalian untuk cuma nonton ini dan cuma kagum doang gitu kan. Ih, kagum ya kok bisa gitu ya. Ya kalau mau begitu ya praktekin gitu loh. Tapi ingat teman-teman, dipraktekin kunci pertamanya adalah sadar dulu. Sadar dulu bahwa tadi mana bolpen gue ya. Gitu. Sadar dulu kalau ini ternyata emosi ini emang buruk dan harus dilepasin. Pegel aja dulu. Jadi, dia sadar dulu kok pegel tuh pegangin gitu. Iya gitu.
kan maksudnya kalau sadar ini ternyata memang perlu dilepas, ya jangan tarik ulur lah gitu. Kalau memang ternyata belum Ya, bisa, ya jangan dulu gitu loh. iya. Emang harus dipastikan lo bisa nggak gitu kan. Kalau emang lo Kalau bisa, bisa lo pasti tanya. bisa, bisa pasti Iya, bisa. Karena yang pasti megangin bisa. kita, iya, Betul. Nah, iya. perkaranya kan mau apa enggak Mau ya Mbak atau Lia ya. enggak Nah, ya itu baru pilihan. heeh. Kecuali memang teman-teman ada yang namanya kena kecenderungan ada tuh sindrom mencintai rasa sakit. Nah, itu lain lagi emang. Banyak emang kalau kata mamaku yang mengutip mamaku, emang banyak orang yang LSM gitu. Semua orang kebanyakan gitu sadomasokis, menikmati Iya, jadi rasa sakit. menikmati rasa sakit gitu kan. Aduh, amit-amit jangan sampai Mbak Lia gitu. Masih doain nasi goreng mah gak usah deh gitu. Aduh, ya betulan gitu. Nah, ini salah satu gen juga Mbak Lia. Jadi istri saya ini yang apa namanya yang saat ini aku lagi terpisah sama istri saya. Jadi istri saya itu lagi di studio rekaman. Nah, setelah kenal Sedona, ceritanya ada lomba tuh, ada lomba menyanyi tingkat anak lah ya. Ada lagu lomba lagu rohani lah gitu kan. Dicari apa namanya untuk kebutuhan vokalis gitu loh, vokalis untuk mengisi lagu rohani. Kita kirim sampel tuh, udah ya seapa adanya lah. Anak saya yang kedua umur 6 tahun ya, lagunya ya suaranya masih pas-pasan lagu anak-anak lah ya. Baca aja masih harus belajar gitu kan. Jadi apalagi not musik itu kan belum tahu dia, not nada. Udah kirim aja gitu. Ya udah dikirimnya dengan seapa adanya. Udah kita kirim aja. Ya kita ikut partisipasi aja meramaikan. Udah gitu. Jadi kalau kita udah bilang seapa adanya, nggak ada lagi tuh kata-kata terima syukur, nggak ya udah. Enggak tuh udah nggak pakai lagi. Ya udah, sudah seapa adanya. Ya kita apa yang terbaik, udah. Selebihnya semesta aja yang menentukan gitu kan. Yang penting kita sudah lepas, tidak ada beban. Singkat kata, anak saya malah diterima gitu kan, diterima, dan sekarang ini istri saya sedang mendampingi anak saya yang rekaman itu di sana. Nah itu, Oh, nah itulah gila juga itu. gitu. Mari kita ngobrol sama Dina. Waduh, ketemu bisa video call sama istri tercinta nih, difasilitasin. Iya, yeah, halo sayang, halo Halo Dina. sayang. Suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran Kedengeran, yang kedengeran. Kedengeran ya. kedengeran. Oke, Ya. halo. Halo. Udah ketawa berapa kali? Sampai Udah gigi gue kering. kering ya, Udah kering sampai gigi kering ya. gigi gue ya. Iya. Iya, oke. Thank you loh Mbak Lia. Seneng banget, seneng banget. Terima kasih sudah ada di sini Dina, Yes. sekalipun ada di studio rekaman. Iya. Jadi saya bangga banget sih. Maksudnya bangga banget. Ini saya boleh langsung cerita ya. Silakan. Maksudnya saya bangga Silakan. banget ngeliat tadi sesi itu. Pertanyaan saya cuma satu. Siapa yang terganggu dengan ketawanya Mbak Lia dan suami saya? Saya ikut ketawa-ketawa dong di sini ya. Terlalu ribut kita ini. itu indikator paling pertama sebenarnya ketika ketemu kontennya Coach Lia. Ingat banget siapa yang terganggu dengan ketawanya Coach Lia gitu. Tapi kalau justru ternyata menikmati ada di dalamnya, ya berarti memang kita kita lagi nggak ngunci pikiran kita di kondisi apa yang gue suka atau apa yang nggak disuka gitu kan ya. Ya mas apa adanya di nonton ya udah nikmati gitu, dan saya ketawa-ketawa juga dari tadi nungguin gitu. Gitu. Dan mungkin aku lebih kayak apa sih, lebih kayak pengen negesin gitu buat teman-teman semua, bahkan buat kita berdua gitu. Mbak Lia berkali-kali selalu bilang, jangan percaya cerita kita. Nggak usah percaya sama Mbak Lia, nggak usah percaya sama siapa yang cerita di sini gitu. Memang benar, nggak usah dipercayai. Kalian harus lakuin aja. Kalau kalian mau, lakuin. Kalau enggak, Mbak Lia juga ya udah. Mbak Lia tetap maju aja kok, gitu kan ya. Toh orang juga banyak yang maju, gitu kan ya. Tapi kalau mau di situ aja ya nggak apa-apa juga, gitu. Jadi selalu itu yang yang kita berdua juga ketika awal-awal tuh, ya udah kalau misalnya nggak usah pusing-pusing gitu ya kan. Kita nggak memaksakan kehendak apapun gitu. Betul, ini betul. Go on, udah lakuin gitu. Hidup sama dari hidup itu siapa gitu. Iya, hidup siapa kan gitu ya. Dan sama, jadi ketika berelasi bersuami istri pun kita sedang tidak memaksakan apapun. Maksudnya kita hidup dengan prinsip seapa adanya, prinsip yang benar, udah lakuin. Nggak usah berusaha bersusah payah, lu harus sama kayak gue, lu harus begini, nggak perlu. Ternyata ketika udah kenal ini, kalau udah kenal ini ya udah seapa adanya tuh akan jadi. Kalau mohon maaf, kalau ada misalnya contoh kita nggak cocok gitu, misalnya contoh, sebenarnya nggak perlu ngecocok-cocokin juga sebenarnya gitu, karena semuanya udah seapa adanya yang saat ini sama-sama kita hadapi, khususnya untuk relasi ya.
gitu. Jadi dengan segala cerita yang tadi suami saya sempat ceritain gitu, satu hal adalah nggak ada yang nggak mungkin guys gitu, dan nggak ada yang terlalu sulit buat kehidupan kalian sebenarnya, ya kan? Jadi jangan paling menderita gitu, berarti semua jangan suka ngerasa paling menderita gitu loh, gitu. Jangan gitu, pikiran lo aja yang bilang bahwa lo paling menderita. Sebenarnya lo nggak lagi di situ, gitu. Jadi kalau dengerin ceritanya Mbak Lia dan banyak teman-teman yang lain, sebenarnya kita lagi nggak timbang-timbangan masalah, gitu ya kan? Masalah yang ini lebih berat gue nggak gitu, enggak. Kita lagi nggak nimbang-nimbangan masalah, tapi justru kita mau sama-sama masuk di dalam masalah itu, ya kan? Diangkat ayo, masalahnya dikeluarin aja, lu nggak usah dipendem gitu. Diangkat aja masalahnya, keluarin lu. Masalah lu berapa? 10, 100, berapa? Keluarin. Udah, pertanyaannya cuma 3 tadi. Lu dapat gain garis keras apa enggak? Lihat aja. Iya kan? Nah, terus lagi, Mbak Lia juga suka bilang, kalau misalnya ternyata emosi, ketika kalian mengingat sesuatu dan emosi keluar segala macam, ngelakuin 3 pertanyaan tadi, ya kan, bisa, mau, kapan, masih ada emosi yang tersisa, emang sampah kalian tuh banyak, udah sadari aja lu, gitu. Jadi, Gak usah banyak cincong nih, ya. kayak udah ada, bukannya baru. Nah, ya gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi, kalau misalnya memang belum netral kondisi kita tuh, berarti artinya memang sampah kita tuh banyak. Jadi cuma perlu sadar doang, memang gue tuh banyak sampahnya. Sama, suami saya juga gitu. Kita nggak perlu ngerasa paling menderita, enggak. Tapi lu harus sadari, itu emang sampah lu yang segede gitu. Banyak banget. Bayangin lu 25 tahun lu berkutat sama narkoba, dan sekarang lu stres, depresi, banyak sugesti, itu sampah lu guys. Bukan karena orang lain yang bikin itu dalam hidup lu gitu ya kan. Nah jadi, makanya bahkan membicarakan soal gitu jadinya gak sakit hati satu sama lain ya. Maksudnya ya, berelasi pun jadi ringan gitu, karena kita sedang nggak ngejudge satu sama lain, tapi justru karena sadar mau stop, jadi oke, ya udah sekarang gue harus rilis gitu kan. Suamiku juga gitu, jadi nggak sakit hati ketika aku bilang itu kan masalah lu, gue gabung sama lu udah begitu rupanya gitu kan ya, kalau mau nyalain gue yang nyalain sebenarnya gitu. Iya kan. Gitu. Lu harus tahu, udah sadar aja, udah gak usah banyak berskenario di dalam pikiran gitu ya kan, capek-capekin diri doang, buang waktu gitu. Jadi thank you so much gitu ya, Sedona Method itu membantu kita berdua, bahkan aku gitu, maksudnya aku yang notabene tanda kutip nggak pernah kenal dunia nakal memang ya gitu, bukan aku sok-sok baik, nggak, maksudnya hidupanku tuh nggak punya referensi banyak yang nakal, itu ya lebih tepatnya ya, referensi hidupku itu nggak banyak yang nakal sebenarnya, itu referensinya. Jadi aku nggak dapat referensi yang banyak, tapi ketemu dengan suami yang referensinya super gitu ya, jadi kayak orang desa ketemu orang kota yang gaul abis gitu ya, anggap aja segala kenakalan ada, referensinya tuh kompleks banget gitu. Dan balik lagi, kalau ngandelin kita semuanya serba terbatas guys, gak usah ngerasa sok hebat. Aku pun sampai detik ini bisa bersama-sama dengan suamiku, aku sangat yakin 100%, bukan karena aku terbatas banget, pikiranku terbatas, referensiku nggak punya, aku orang cupu, nggak kenal soal narkoba, nggak kenal gitu. Tapi yang harus diyakini adalah ketika kita mau, ketika udah kenal Sedona ya, jadi bahasanya pasti akan mengulang di situ. Ketika kalian sadar, stop, kalau bahasanya Mbak Lia, stop di situ, rilis. Bisa, mau, kapan. Lu ulangi, itu mungkin itu bukan mantra, tapi itu magic. Ini gimana sih? Bukan mantra, tapi bakal magic buat hidup lu, yakin gitu. Sampai sekarang bahkan apapun. Jadi apapun tuh modalnya cuma itu. Jadi jangan menganggap masalah terlalu kecil atau terlalu besar, nggak ada sebenarnya gitu. Semua yang kita alami seapa adanya. Sekarang makan nasi sama kerupuk tuh seapa adanya. Ini nggak terlalu murah atau terlalu mahal gitu, ya kan Mbak gitu. Ini udah seapa adanya. Udah, rilis, terima ini, dan lu bakal bersuka cita. Sok aja. Sok aja, gue jadi keluar Sundanya. Aku orang Bandung maksudnya. Jadi kalian rasain aja gitu. Jadi balik lagi bener. Jadi kata Mbak Lia tuh bener banget. Jangan ada yang percaya cerita kita. Tapi kalian harus ngalamin gitu. Sampai kalian bisa ngerasain bahwa keren banget. Rilis itu mengubahkan hidup gue gitu. Itu. Jadi kalian harus nemuin sendiri. Jangan percaya cerita kita deh gitu. Lakuin aja. Ikutin kelasnya Mbak Lia.
gitu. Nggak ada yang terlalu sulit, nggak ada yang terlalu gampang juga di hidup ini gitu. Semuanya tuh cuma perlu rilis ya gitu. Nah, Yoi. Rilis itu mamen, rilis rilis. pamer beneran. Seneng banget deh. Rilis. Gitu. Dan satu hal juga yang menarik, Mbak Lia tuh suka banget. Jangan banyak tanya deh lu ngejalanin hidup ya. Ngejalanin sedona aja banyak nanya. Kok disuruh seapa adanya? Apa sih seapa adanya ya? Aduh, apa sih? Aduh, jangan banyak nanya. Itu bener works banget. Itu kita jalani banget. Maksudnya suamiku di awal-awal juga gitu. Apa sih suruh seapa adanya? Udah diikutin aja sih gitu ya. Kadang gemesnya gitu ya. Aku juga nggak ngerti, tapi diikutin aja deh gitu. Dan memang Mbak Lia bilang nggak bisa sekali, kalian harus berkali-kali. Kalau Yes. kalian lihat, maksud masuk ke sadar memberi gitu ya, sadar yang kedua tuh sadar apa sih? Sadar bahagia ya. Sadar kebebasan. Sadar kebebasan. Sadar gembira. Oh, Ya. gembira dulu yang Gembira, belum bebas. oh, bahagia ya. Ya. Gitu. Mbak Lia selalu bilang, lakuin ini terus-menerus. Balik lagi, kenapa kita perlu ngelakuin terus-menerus? Cuma satu, sampah kita tuh udah banyak. Itu doang. Jadi nggak ada sop paling perfect gitu, kita nggak ada sama sekali. Mau pencapaian lu apapun saat ini sebenarnya, tetap ada sampah di hidup lu gitu. Jadi Sedona ini membantu kita merilis sampah itu sampai gelas kosong dan kita siap lagi gitu aja. Bener banget. Karena kan kadang-kadang orang, kapan nih selesai releasing? Ya lu mandi tiap hari nggak gitu aja, mandi Ya, tiap ya. hari nggak gitu ya. Sama releasing bersihin ya tiap hari. Tiap hari. Nah, Selama bener. kita ngerasa tubuh kita, ya siapapun nama kita dipanggil, ya tiap Betul. hari. Iya, gitu benar. Itu pokoknya gitu sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang memang udah gabung, kayak tadi beberapa komen aku lihat, cepetan Mbak Lia rilis dong, apa? Ayo dong pandu buat rilis gitu ya. Iya. Satu sisi oke gitu. Tapi satu sisi lu gak perlu gantungin orang lain kalau buat rilis, Exactly. intinya gitu. Lu jangan nunggu orang gitu. Kalau lu udah sadar lu rilis aja sih, kenapa harus nungguin? Bener banget. Iya. Gitu. Tadi aku baca beberapa ya, sorry teman-teman, maksudnya gitu. Iya. Jadi kadang kita tuh jadi nggak bisa bergerak karena kita tuh lagi nungguin sesuatu, padahal ngerasa kita nggak bisa gitu. Enggak sih sebenarnya gitu. Asal mau tuh kita ada jalannya, ya ini ketemu rilis gitu. Jadi makanya segala yang dihadapi mungkin kompleks, narkoba tuh kan mungkin awam gitu ya buat banyak teman-teman gitu. Dan bahkan tadi Mbak Lia sempat bilang, kok dengan rilis aja emang bisa semudah itu gitu ya, karena berhadapan dengan teknis apa segala macam. Ya terbukti works teman-teman. Jadi kita nggak cerita bohong. Coba sayang, sekarang kalau ada barangnya di depan, kepengen nggak? Saya nggak Kagak. nonton. Kagak. Gitu. Gitu. Jadi sederhana itu sebenarnya. Jadi Iya. semangat siapapun gitu ya, nggak ada yang terlalu berat yang kalian hadapi saat ini. Betul. Itu cuma sampah di hidup kalian doang yang emang banyak banget gitu aja. Udah lakuinnya apa, rilis, gabung, ikutin kelasnya Mbak Lia satu-satu. Mulai dari mana udah ada panduannya. Udah jangan banyak nanya Mbak Tami. Mbak Tami nggak stres nanggepin pertanyaan. Kesian banget. Ada yang kayak gini lucu deh. Kayak ping. Sombong banget sih nih Mbak, nggak dibalas-balas gitu. Ya makin di atas lah. Kan kita balas pesan dari bawah ya teman-teman. Bener. Just so you know gitu, kita dari bawah. Iya. Jadi kalau makin kayak gitu terus ya ke atas terus nggak nyampe-nyampe lah. Iya, itu. Jadi berusahalah dengan apa seapa adanya kita tuh bisa loh lakuin itu gitu ya. Jadi stay aja di konten Mbak Lia, ikutin deh. Di situ tuh udah dikasih tahu lu kudu ngapain, juga udah dikasih tahu ngapain gitu ya kan. Jadi nggak perlu nanya Mbak Tami caranya gimana ya? Mbak Tami caranya gimana ya? Itu pernah banget tuh Mbak Lia bahas, jangan dikit-dikit nanya Tami gitu. Iya, kebanyakan orang tuh memang banyak resistensi dan malas gitu kan. Tapi kan saya udah ingetin, bukannya nggak boleh nanya masih lama aja gitu. Tapi ya percuma gitu kalau seandainya nggak dikerjain ya. Seperti tadi Andri dan Dina udah bilang gitu, kalau nggak dikerjain mah kagum-kagum doang ya udah sampai situ doang, nggak ngerasain pengalamannya gitu, ya nggak sih? Benar gitu. Jadinya cuma kagum, habis itu ketemu realita tuh bingung lagi gitu ya. Gitu. Kalau memang dia kan kalau gue pasti sekarang momentumnya gitu ya kan. Giliran udah tutup live-nya, bye gitu, ketemu realitas, kira-kira tokennya tadi bunyi lagi gitu, udah mulai liar lagi gitu pikirannya. Gitu. Jadi ya thank you so much bener. Love banget ngomong. Keren banget, enak banget loh teman-teman kalau saya punya pasangan yang saling suportif kayak gini, ya nggak sih? Bener banget. Betul banget. Dan jadinya memang gitu, kita jadi kayak
Iya, nggak ada rasa judgement satu sama Ya, lain, ya kan? Mau ya. aku ngomong, udahlah rilis gitu. Itu nggak buat tersinggungnya suami aku gitu. Suamiku juga nggak tersinggung ketika aku bilang, ya udah sih pusing banget rilis aja gitu ya. Misalnya aku ngomong gitulah gitu. Itu bukan jadi hal yang sensitif lagi buat dia gitu. Karena kita udah menghidupinya sama-sama gitu. Dan itu tuh membantu banget buat sebuah relasi. Bener gitu. Jadi nggak perlu duduk sama-sama, ayo kita skemain kayak gimana kayaknya gitu. Plan A, plan B, plan C. Iya, jadinya nggak kebanyakan di situ sih sebenarnya. Ya udah, Ya. aja jalanin pagi hari ini bangun, oke, berdoa. Udah jalanin momentum by momentum. Itu tuh nggak bikin kita pusing. Jadinya, udah gitu. Sampai sekarang kita masih romantis. Yang boleh nambahin dikit, Mantap. yang boleh nambahin dikit, Iya, iya. Mbak Lia. Silakan. Heeh. Ya, jadi teman-teman kalau yang ngerasa ini khusus yang pasangan ya, teman-teman semua yang menonton ini dan merasa sudah berpasangan dan pasangannya legal pastinya ya, gitu kan. Kalau kalian berpasangan ngerasa hidupnya itu anyep ya, bahasanya anyep apa ya, dingin ya, anyep gitu ya, dingin gitu, nggak ada gairah gitu, udah ikut sedonan deh. Karena Nggak ada bunga-bunga. Bunga-bunga. karena Sparkling. karena saya dan istri saya jujur nih, yang aku nggak janjian sama kamu nih, yang gua harus buka nih, yang jadi hubunganku sama istriku tambah hot beneran. Iya, iya, iya. Serius tambah hot. Benar-benar. Panas, Nggak ada panas, saling. Bener-bener deh. panas. Sesimpel kalau mungkin belum kenal Sedona tuh bisa Ya. banget sensitif soal misalnya contoh kita keluar seharian, kok kamu nggak ngerti, itu bahasa yang net, maksudnya bahasa yang lumrah ada di dalam pasangan. Pasti ada gitu tuh. Kok kamu kayak gini aja nggak ngerti gitu. Tapi udah menjalani ini itu real banget. Itu tuh hampir tidak pernah bahkan. Kita udah tahu, udah ya udah gitu, udah nggak usah pusing-pusing deh, udah. Masa lalu mah udah cuma sebuah cerita kan, Balia suka bilang. Yang udah lewat itu cuma jadi cerita doang. Gitu. Benar. Pokoknya balik lagi, yang udah berpasangan bakal tambah hot di kamar maupun di luar kamar, pasti, pasti. Ini bukan 18 Dan plus. nggak mungkin bosan ya, Iya, nggak mungkin bosan. ini poin juga yang penting, bener. Bosen, bener. Suamiku sempat di dalam kondisi bosen hidupnya, ya kan? Karena tadi segala macam yang dialami lah. Sampai aku sempat cerita, sempat ngomong adalah, kenapa? Emang bosan kere ya? Bosan miskin, maksudnya gitu. Saking gak punya duit, gak ada kerjaan gitu ya. Bosannya tuh bosan kere ya, gitu. Tapi setelah Sedona, ya udah gitu. Dan balik lagi, tanpa kita mengatur segala sesuatunya, kalau energi kita itu benar gitu, semesta itu akan kasih gitu aja, effortless, bahkan Bali suka bilang. Betul. Effortless tuh bahkan bakal terjadi gitu, percaya deh gitu, karena kita lagi nggak megang sesuatu sebenarnya, apa adanya gitu. Dan hal-hal yang datang tuh kayak nih, balik lagi di luar nalar pasti, karena selagi masih di dalam nalar artinya masih pakai pikiran kita kan ya Mbak ya. Ya. Benar. Memang kan makanya aku selalu bilang nggak bisa dideskripsikan. Silakan Iya. Andri. Iya benar. Tolong bagiin gen yang kembali ya, yang 100.000 bisa berenam, coba ya. Iya, coba di Jakarta ini hidup Coba Balia, 100.000 bisa seharian. Balia ditantang dulu. Jangan dulu, yang kira-kira satu orang di Jakarta itu idealnya satu hari berapa perlunya? Kalau Mbak Lia udah usah adanya, masih udah tahu. ribet aja. Salah nanya gue, salah nanya. Tolong tulis di kolom komentar. Salah nanya. Nah, tuh. Ayo teman-teman, Tolong tulis di kasih kolom komentar. kasih pertanyaan yang. Coba 100.000 kira-kira bisa buat makan berapa orang sehari? Nah, atau sehari berapa kali deh, intinya berapa kali? 100.000 pengen tanya. 100.000 di Jakarta bisa buat makan berapa orang dan berapa kali dalam satu hari? Nah, coba. Ayo. Nanti yang jawabannya bener dikasih bolpen sama Mbak Lia. Biar lepas. Jangan dipegang. Buat ukuran. Bener, bersyukur ya, tepuk tangan. 2 orang tanpa kopi itu. 2 kali doang ya, berarti kan 2 kali. Seorang tuh 2 kali, berarti gitu kan ya. Oke, ambil rata-rata segitu yang ya. Udah, oke, ini udah cukup deh. Nah, tapi yang kita alami adalah dapat kopi doang nih katanya. Tuh, malah dapat kopi doang. Bener tuh. Dapat kopi doang. 2 orang 3 kali. Hedon banget hidupnya, buset. 1 minggu buat 4 orang. Hebat banget. Luar biasa. Seminggu di Jakarta loh ini, teman-teman. Jakarta. Makanya Jakarta loh.
Nih, Makan Jangan, kuaci kali. Damar, jangan Kebumen bisa 6 kali. ya, bener. Nah, oke. Thank you. Bener. Ya pasti perspektifnya beda-beda. Tapi buat hidup di Jakarta, kalau kita ngomongin teknis, Mbak Lia suka bilang kan, otak tuh dipikir pakai teknis. Apa dipakai tuh buat mikirin teknis gitu ya. Mbak Lia tuh suka bilang gitu. Di luar teknis tuh nggak usah pakai otak gitu ya, Mbak Lia. Rilis gitu kan ya. Resepnya Mbak Lia tuh gitu. Nah, 100.000 kalau kita pakai otak sebenarnya buat diri kita aja 100.000 mungkin makan, kalau misalnya kita ya ngomongin makan gitu bisa berapa kali? 3 kali kali ya. Kalau makannya 3 kali, 30.000, 25.000 bisa sama bumbu-bumbu gas kalau masak sendiri ya kan gitu. Kalau beli ya mungkin bisa 3 kali kan gitu ya. Coba aja dipakai nih pikiran otak kita tuh untuk berpikir teknis itu tuh 100.000 gitu ya. Nah, kalau sebelum kenal Sedona, siapa orang yang nggak pusing pegang 100.000 sehari? Ngurusin 6 orang yang harus makan minimal 2 kali sehari. 6 orang ya 6 kali nasi kucing tuh katanya, nasi kucing nasinya doang kan, sama itu belum sama sate-satean ya gitu kan ya. Kagak berikut kucing itu ya. Nah, intinya ketika kita belum kenal Sedona pasti kita bertemu kondisi yang ruwet ya. Bagaimana caranya, bahkan sampai aku tulis loh 100.000 itu beli bumbu, beli ini, ya ampun jelimet banget sampai ke 1.000 aku tulis. Aku bukan perkara nggak ngajarin manajemen keuangan ya. Sudah. Oh, sekarang Kimberly ya? Oh ya, sorry. Ya. Bentar. Oke. Ya, sorry. Apa silakan. Kalau kita pakai teknis tuh pasti sebelum itu tuh bener-bener aku tulis satu-satu gitu. Aku bukan nggak ngajarin manajemen keuangan, bukan mengabaikan sama sekali, bukan gitu. Tapi the power of Sedona itu membuktikan ya Pak. Bentar, ya. Ya, jadi setelah kenal Sedona itu memang kita nggak perlu mengatur 100.000 kita kira-kira jadi apa gitu, nggak gitu. Kalau awal mungkin kita berpikir dengan pikiran kita ya kan, bener-bener ngaturin. Dan balik lagi, aku bukan mengabaikan manajemen keuangan, enggak sama sekali. Tapi siapapun pasti ngalamin keuangan yang terbatas lah, anggapannya gitu ya. Siapapun gitu mungkin mengalami keuangan yang terbatas, dan kita tuh mengalami keuangan yang terbatas dengan kondisi 100.000 sehari berenam itu kan. Gimana? Tapi setelah kenal Sedona itu bener-bener bukan berarti 100.000 itu jadi sulit, enggak. Tapi ya udah hari ini misalnya contoh ke pasar bawa 100.000 bisa sisa, atau ternyata bawa 100.000 ternyata kok nggak disangka aku punya 20.000 di kantong. Dengan bawa 100.000 tiba-tiba aku dikirimin sama orang terdekatku apa gitu. Jadi yang terjadi tuh begitu, multiplikasinya tuh banyak. Jadi nggak melulu soal uang teman-teman gitu, nggak melulu uang dengan uang gitu, intinya gitu, nggak melulu apple to apple uang dengan uang gitu. Kita mengalaminya tuh lebih dari uang. Sekarang kan kalau siapa orang mengira emang ada ibu hari ini saya kirim gitu, atau ibu saya habis nih berasa, kan nggak mungkin kita lakuin itu kan gitu ya. Nah tapi itu works, terjadi sampai detik ini, kita masih hidup di situ. Tapi ada aja beras, ya udah seapa adanya. Beras cuma bisa beli, misalnya contoh, beras cuma bisa beli 3 liter contoh, seapa adanya beli aja, gak usah takut ngomongin seminggu lagi berasnya dari mana. Tiba-tiba malamnya dikirimin 2 kantong. Real, itu real gitu. Iya, makanya buat teman-teman ya, perhatiin Gitu. aja, kamu mungkin mesti makan, mesti nyicil, sampai sekarang masih hidup kan, Iya. baik-baik aja kan, gitu aja Nah, udah. gitu. Benar. Parameternya itu aja. Parameternya itu. Jadi kita tuh nggak perlu pusingin besok, 2 hari lagi, 3 hari lagi, 10 hari lagi, setahun hari lagi, nggak usah. Bener-bener hari ini Iya. lu hidup seapa adanya, udah. Itu si berkelimpahan itu tuh ya itu gitu. Yes. Ya kan? Yes, betul. Mantap. Keren. Thank you. Yang sesungguhnya yang saat ini, seapa adanya sekarang, semua sudah berkelimpahan. Jangan barter melakukannya gitu ya. Jangan terikat kepada sesuatu, terbuka kepada setiap kemungkinan. Itu. Yoi, Mamen, mantap. Terbuka kepada setiap kemungkinan. Mantap, itu benar-benar ya. Mamen. Itu benar-benar. Artinya kita bisa ngomong kayak gini kan nggak mungkin kalau kita nggak hidup di dalamnya ya. Betul. Teman-teman tuh gitu. Betul. Nggak mungkin gue ngomong
itu cuma lip sync doang, itu nggak mungkin banget. Kalau lip sync bisa kayak iya, cuma lip sync ngomong-ngomong tanpa ada nyawanya, energi. Mbak Lia suka bilang, aku tuh bukan aku, tapi cuma energi aja gitu. Yes. Dan itu benar. Gitu. Jadi nggak ada yang bisa dipegang dari hidup lu sebenarnya. Benar. Ya kan itu menghidupi tuh gitu. Jadi ternyata kita bisa sejalan ngobrol gitu kan. Walaupun kita nggak pernah ketemu sama Mbak Lia, kita bahkan happy banget ketemu Mbak Lia, tapi ada nilai yang hidup yang sama kita hidupi gitu. Jadi Sedona, my love. Sorry aku live duluan boleh ya? Boleh Boleh yang. Iya. Boleh yang. Terima kasih banyak, semoga bisa. Terima kasih Dina. Mbak Lia, aku happy banget. Thank you. Kita juga Aku happy senang having you. Ya, thank you banget. I love you, Thank you Dina. banget. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Semangat yang. Mantap. Mantap. Keren. Iya, jadi bener tadi Mbak Lia. Jadi neguin dikit ya. Benar, itu 100.000 berenam itu benar Mbak Lia sehari itu. Ya jadi memang bener. Dibilang cukup nggak cukup mah tetap ada keajaiban Mbak Lia. Di mana ya tadi itu yang kita bilang tadi. Ya kalau ngerasa nggak cukup, udah lepasin aja gitu loh. Bukan berarti. Tapi ingat ya teman-teman ya. Kayak tadi istri saya bilang tiba-tiba dapat kiriman, tiba-tiba dapat sesuatu yang harus dibayar atau gimana gitu. Tiba-tiba ada keajaiban pada saat kita tuh tidak megangin kepusingan itu. Nah gitu loh. Nah, tapi baru mau ngomongin Mbak Lia. Udah itu jatah gua Mbak Lia ngomongnya harusnya. Oke. Andu. Dan teman-teman ingat, jangan punya iman barter, udah itu aja. Jangan transaksional. Kalau udah lepas ya lepas bener. Jadi jangan yang udah lepas tiba-tiba nanya, seriusan lepas? Aduh, kapan ya? Kok belum ya? Duh gimana? Jangan deh. Udah ribet. Nggak bakal terjadi apa-apa. Bener. Itu rumusnya di luar Sedona jadinya. Sedona itu nggak mengajar gitu. Beneran. Iya. Gitu, Mbak Lia dan teman-teman semuanya. Keren. Terima kasih loh Andri udah berbagi dan menyempatkan waktu bersama kita. Terima kasih Mbak Lia. Aku juga ya jujur bersyukur sekali dan istriku Mbak Lia bisa diundang live seperti ini gitu kan. Meskipun dari catatanku, aku masih 2 hari lah Mbak Lia sebenarnya kalau diterusin Mbak Lia gak kelar nih genku nih. Bener lah. Silakan loh kalau misalnya ada yang masih mau ditambah. Enggak usah. Enggak apa-apa. Nanti aja deh Mbak Lia, nanti aku bikin print-printan deh, aku kirimnya kantor Sedona deh. Baca sendiri gennya. Baca sendiri ya. Keren banget ya. Terima kasih loh Andri ya teman-teman. Lihat sama Mbak Lia udah kasih kesempatan. Sama-sama. Ini adalah tipe-tipe teman-teman yang memang mau bantu diri sendiri, nggak kebanyakan nanya ya. Bukan yang nggak boleh, nanya silakan aja gitu ya. Tapi nggak bakal bawa kamu kemana-mana sih, karena pengetahuan itu makin ditambah makin pengen tahu, makin ditambah makin pengen tahu gitu aja ya. Jadi ya kita stop aja, berhenti gitu dan kerjain. Kalau nggak dikerjain mah nggak bakalan terjadi apa-apa. Iya, betul cuma ngayal-ngayal asik aja. Bener, kalau cuma ngayal doang, apalagi cuma seneng banget nonton live-nya, keren banget ya, bagus tuh, keren banget. Udah percuma, udah gitu, udah sayang waktu lo habis, mendingan kemana ke beli ketoprak gitu, kenyang tahuan daripada nonton live tapi nggak diikutin percuma. Ya, jadi jangan nanya-nanya, jangan minta-minta gitu ya. Erman ya, coach releasing tentang mengatur hasil. Kamu itu kan Erman ini kan ini kan member sadar kebebasan volume 10, dengerin Erman ya. Nggak usah dikasih tahu kayak gini, bongkar sendiri. Ya. Ya, jadi kalau seandainya rajin ya pasti ya kamu mau lah bantu diri sendiri, karena saya udah sediain kok semuanya itu secara gratisan. Saya sampai mikir ya, ini orang-orang udah disediain gratisan nggak ditonton, pengen saya kunci semuanya jadi member ya, bayar 20.000 kamu. Ya kalau misalnya mau denger gratisan sekarang mau saya kunci aja ya, biar karena kadang-kadang orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, kita semua lah ya gitu, kebanyakan orang barter senengnya gitu. Kalau seandainya ngeluarin duit kan nggak mau rugi, pasti kan didengar gitu ya nggak sih? Iya. Gitu. Kalau dikasih gratisan jadi take it for granted, betul, gampangin gitu ya. Betul, Mali. Jangan-jangan kalau seandainya mungkin saya terinspirasi atau tertuntun, saya kunci loh semuanya ya. Jadi kayak Andri nih mau ngedengerin mengatur hasil dikunci, aduh harus di upgrade membership dulu.
dapat kunciannya di Sadar Memberi di Q&A. Ya. Yes. Karena mau bongkar, bener kan? Gitu. Betul. Ya. Ya. Iya, by the way, saya hafal semua member-member saya ya. Jadi kamu jangan mengabaikan bahwa kamu pikir saya nggak ingat sama kamu. Ingat teman-teman ya. Kalau kata Bu Endang, siap kunci ya. Jadi kalau seandainya kamu misalnya masih seperti ini terus, semua kunci ya. Semua hanya bisa diakses oleh member ya. Kalau seandainya kamu masih malas ya, untuk nyambuk tuh harus gitu kali ya. Kayak makanya jangan punya mentalitas budak lah, dicambuk baru jalan gitu ya. Rilis lah teman-teman. Siap. Mantap. Mantap ya. Jadi silahkan bongkar gratisannya selama masih bisa dibongkar ya sebelum dikunci. Kemudian membership dengerin playlist ya. Jangan nanya mulainya dari mana karena sudah ada di playlist khusus member ya. Nonton dari awal ya, dari Q&A dan semuanya lah. Pokoknya bongkar aja. Dan kalau mau ikut workshop ya ikut workshop ya. Itu akan lebih powerful. Lebih ya. powerful Silahkan hubungi Tami. pastinya. Pasti ya, pasti mantap. Ya. Ya, terima kasih banget Andri, Dina, dan teman-teman semua yang sudah meramaikan ya hari Minggu kita kali ini. Luar biasa. I love you, Andri. I love you all very much. Ya. Love you all. Love you too, Coach Lia. Luar biasa. Terima kasih buat kesempatannya, Mbak Lia. Sama-sama. Ya, bye for now. Dadah. Bye.